dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Namun itu tidak berdiri sendiri, itu bagian dari artikel-artikel mengenai Yesus Kristus. Maka tanpa basa-basi langsung kita bahas mengenai Yesus Kristus itu siapa. Dari KGK 479. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, Putra Allah yang tunggal, Sabda abadi dan citra hakikat Bapa telah menjadi manusia. Ia telah menerima kodrat manusiawi tanpa kehilangan kodrat ilahi. Nanti kita dapat melihat ayat dukungannya dalam Galatia 4 pada ayat yang keempat. Setelah genap waktunya, perhatikan, waktu yang telah ditentukan Allah dalam bahasa Galatia, genap waktunya. Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu Galatia 4 ayat yang keempat. Ada istilah putra. Perhatikan dalam Galatia 4 ayat 4. Putranya, di situ Allah. Jadi Allah mengutus putranya. Seperti juga yang telah disampaikan dalam KGK 479, Putra Allah yang tunggal. Putra Allah yang tunggal itu siapa? Keterangan dalam KGK 479 menyatakan firman abadi dan citra hakikat Bapa. Kalau kita menilik perjanjian baru, rupa-rupanya istilah putra itu sama dengan firman. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3 yang kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 2. Nanti akan jelas bahwa istilah putra itu sama dengan firman. Maka sang putra atau putra Allah itu sama dengan firman. Kita lihat sebelah kiri Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ibrani 1 ayat 2 sebelah kanan. Melalui putra Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti yang menciptakan alam semesta adalah Sang Firman alias Sang Putra. Maka kita kemudian tahu istilah putra dan istilah firman itu digunakan secara sinonim di dalam Alkitab. Maka kalau ada firman itu artinya putra, kalau ada putra itu artinya firman. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting, apalagi nanti kalau kita memahami Allah Tritunggal. Memahami Allah Tritunggal kalau dari logika ini akan sangat mudah. Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus sesungguhnya adalah Allah bersama firman-Nya, bersama rohnya. Jelas sekali Alkitab menyatakan Putra sama dengan firman. Ayat yang selanjutnya yang dapat kita bandingkan untuk membuktikan kesimpulan ini adalah Matius 28 ayat yang ke-19 dan surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-7. Yuk kita lihat. Sebelah kiri Matius 28, sebelah kanan 1 Yohanes 5. Sebelah kiri kita lihat. Dalam nama Bapa dan Putra. Kemudian sebelah kanan kita lihat Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka makin jelas lagi Putra sama dengan firman. Sekarang kita fokuskan pada kata firman dan kita akan lihat firman itu muncul di mana? Di dalam perjanjian baru. Namun sebelum sampai pada perjanjian baru, kita lihat kembali KGK sebagai rumusan. Secara khusus kita akan membuka KGK 461 yang bunyinya demikian. Dengan menggunakan ungkapan Santo Yohanes, verbum caro factum est, artinya firman telah menjadi daging, kutipannya Yohanes 1 ayat yang ke-14, gereja menggunakan istilah inkarnasi yang artinya menjadi daging untuk peristiwa Putra Allah mengambil kodrat manusiawi. Pembicaraan kita adalah mengenai Yesus Kristus. Dan inilah Yesus Kristus sesungguhnya. Identitas Yesus Kristus itu ditampilkan dalam Yohanes 1 ayat 14 yang sebenarnya nyambung dengan Yohanes 1 ayat 1 ketika kita bertanya firman yang mana? Yohanes 1 ayat 1 demikian bunyinya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frasa atau ungkapan firman itu adalah Allah. Itu kalimat terakhir dalam ayat 1. Firman itu adalah Allah. Maka kita gabungkan dua ayat ini dan dibaca sebagai satu kesatuan. Maka kita akan tahu siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Kalau kita berpola pada Yohanes 1 ayat 14, kita harus mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Secara ketat, inilah Yesus Kristus. Jadi jangan langsung ngomong Yesus adalah Allah, itu lompat. Tetapi mengingat bahwa Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah.
maka kita dapat mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Demikian nalarnya. Perhatikan, mari ya. Siapa Yesus Kristus? Menurut Yohanes 1 ayat 14, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Perhatikan, firman Allah yang menjadi manusia. Tapi mengingat Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan firman itu adalah Allah, maka kita bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Sebab sebagai firman, beliau ilahi. Jadi rumus Yesus Kristus adalah Allah, ada nalar teologisnya. Dan pakailah dua ayat tadi, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Clear, cetho, welo, tidak terbantahkan. Alkitab bahkan bicara jelas sekali mengenai siapa Yesus Kristus, baginda junjungan kita, saudara. Saudara-saudari, mengenai perawan Maria tentu saja langsung sangat jelas diungkapkan dalam Lukas 1 mulai dari ayat 26 dan 27, jelas sekali. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka istilah perawan Maria itu sangat pas dan sangat bagus dipakai. Karena memang kitab suci pun yang menyebutkan demikian. Lukas 1 ayat 27 khususnya. Perawan yang namanya Maria. Bahkan istilah perawan diulang 2 kali. Kepada seorang perawan itu yang pertama belum ada namanya. Yang bagian terakhir kemudian diberi nama perawan itu Maria. Monggo kita lanjutkan langsung pada kalimat kredonya itu sendiri. Sekarang kita buka KGK nomor 484. KGK 484 demikian bunyinya. Pewartaan kepada Maria membuka kegenapan waktu. Bandingkan Galatia 4 ayat 4. Janji-janji terpenuhi, persiapan sudah selesai. Kita tadi sudah melihat Galatia 4, yaitu genap waktunya. Apa yang dimaksud genap waktunya? Ajaran resmi Gereja Katolik menyatakan dua hal. Yang dimaksud genap waktunya dalam Galatia pasal 4 ayat 4, maksudnya dua. Satu, janji-janji terpenuhi. Nomor dua, persiapannya sudah selesai. Sekarang sambungannya masih pada KGK nomor 484. Maria dipanggil supaya mengandung Dia yang di dalamnya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmaniah. Kutipannya di Kolose 2 ayat yang ke-9. Perhatikan warna kuning, seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Jasmani itu badan, badan itu manusia. Berarti kealahan itu berdiam seluruhnya di dalam jasmani Yesus Kristus Tuhan. Itulah kenapa Gereja Katolik punya iman sungguh Allah, sungguh manusia. Maka kalau kita mendasarkan diri pada ayat Kolose 2 ayat 9 ini, kita tahu Yesus penuh-penuh sepenuh-penuhnya Allah, sekaligus Yesus penuh-penuh adalah sepenuh-penuhnya manusia. Karena secara jasmani, secara daging, secara manusiawi, seluruh kealahan itu pun ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Lanjutannya masih pada KGK nomor 484. Jawaban ilahi atas pertanyaan Maria, pertanyaan yang muncul dalam Lukas 1 ayat 34, menunjukkan kekuasaan Roh. Roh Kudus akan turun atasmu. Demikian jawaban Allah melalui malaikat agung Santo Gabriel yang tercantum dalam ayat suci Lukas 1 ayat yang ke-35. Roh Kudus akan turun atasmu. Tapi bagaimana Roh Kudus akan turun itu? Nah, persisnya bagaimana sih? Penjelasannya tentu tidak ada dalam Alkitab, karena Alkitab hanya mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu, Lukas 1 ayat 35. Itulah kenapa diperlukan magisterium untuk menafsirkan atau mengartikan ayat ini. Maka magisterium yaitu di dalam KGK 485 menjelaskan bagi kita. Roh Kudus, Tuhan pemberi kehidupan, diutus untuk menguduskan rahim perawan Maria dan secara ilahi membuahinya. Pengudusan rahim Santa Perawan nanti hubungannya dengan dogma Santa Maria yang dikandung tanpa noda. Beliau ini harus tanpa noda sehingga dapat menjadi tempat yang layak bagi hadirnya Sang Firman yang menjadi manusia. Sekali juga dikatakan membuahi. Namun sekali lagi saya katakan membuahi ini secara ilahi. Kenapa kok harus secara ilahi? Karena pembuahan secara duniawi atau pembuahan secara manusiawi membutuhkan dua sel, yaitu sel jantan dan sel betina.
Atau dalam bahasa manusia, yaitu sel telur, ovum, dan sel sperma, sel laki-laki. Sel telur dan sel sperma bersatu, itulah cara duniawi atau cara manusiawi. Pembuahan terjadi. Konsepsio dalam bahasa Latin. Tetapi Roh Kudus membuahinya secara ilahi. Kata yang dipakai pembuahan, apalagi kalau kita mengecek kembali pada teks bahasa Latin. Kalau kita membuka KGK dalam teks bahasa Latin, itu dikatakan Conceptus est de Spiritu Sancto. Atau kalau mau diterjemahkan secara harafiah, Conceptus est itu kan konsepsio, pembuahan. Dibuahi dari Roh Kudus. Tentu terjemahan dikandung dari Roh Kudus juga tidak salah, karena pembuahan itu tentu saja dalam proses orang mengandung. Tentu tidak ada persoalan dengan terjemahan bahasa Indonesia, apalagi dalam teks liturgi memang yang dipakai adalah yang dikandung. Sekarang kita lanjutkan bagaimana KGK masih menjelaskannya kepada kita. Ini bagian yang penting sekali untuk tahu persisnya bagaimana sih. Tadi kan sudah dibuahi oleh Roh Kudus, lalu bagaimana selanjutnya? Ini masih bicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus dan seterusnya menyebabkan Maria mengandung putra Bapa yang kekal dalam kemanusiaan yang diambil dari kemanusiaan Sang Perawan. Roh Kudus yang disebutkan dalam kalimat-kalimat awal tadi, itulah yang menyebabkan Maria mengandung secara ilahi tadi loh. Siapa yang dikandung? Nah, artikel ini menyatakan putra Bapa yang kekal. Siapa itu putra Bapa? Kita sudah belajar di awal. Firman Allah. Bapa itu kan Allah. Putra Bapa yang kekal, maksudnya firman Allah yang kekal. Firman itu kekal. Gereja sejak semula menegaskan bahwa Yesus itu ilahi. Juga dalam kedudukannya sebagai Sang Firman, sebab sebelum dunia ada, firman sudah ada, dari kekal sampai kekal, bahkan firman yang menciptakan dunia. Maka istilah putra Bapa yang kekal dalam pengertian kita juga dapat membacanya dengan pengertian demikian. Roh Kudus menyebabkan Maria mengandung Sang Firman yang kekal. Tapi kemudian dikatakan dikandung dalam kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya itu diambil dari mana? Bukan dari awang-awang. Bukan mak betunduk kemudian ada kemanusiaan beliau, tidak. Kedagingan Sang Firman atau kemanusiaan Sang Firman dikatakan diambil dari kemanusiaannya Sang Perawan, yaitu Maria. Jadi bahasa simpelnya, darahnya Yesus Kristus itu berasal dari darahnya Bunda Maria dan semuanya. Karena dikatakan mengambil kemanusiaan dari Sang Perawan. Kemanusiaannya Sang Kristus itu mengambil dari kemanusiaannya Bunda Perawan. Terjemahan ini penting dari KGK ya. Ini perlu diulang-ulang dan diresapkan. Kemanusiaan Sang Kristus diambil dari kemanusiaan Sang Perawan. Kedagingannya Yesus Kristus itu berasal dari kedagingannya Sang Perawan. Daging darahnya Sang Kristus itu berasal dari daging darahnya Bunda Maria. Demikian mengenai dikandung dari Roh Kudus, atau lebih spesifiknya adalah dibuahi dari Roh Kudus. Conceptus est de Spiritus Sancto. Bagian ini penting untuk kita garis bawahi karena apa? Untuk menekankan kemanusiaan Yesus yang sungguh-sungguh manusia. Bahwa beliau sungguh-sungguh Allah sebagai Sang Firman, iya. Tapi beliau juga sungguh-sungguh manusia sebagai manusia yang mengambil kedagingan dari Sang Perawan Maria. Bagian yang selanjutnya adalah dilahirkan dari Perawan Maria. Monggo kita kutip KGK 488. Supaya menyediakan tubuh baginya. Ibrani 10 ayat 5, perhatikan. Yang tadi beberapa kali saya ulang. Kemanusiaan Kristus diambil dari kemanusiaan Sang Perawan. Atau kebertubuhan Kristus diambil dari kebertubuhan Maria. Daging darahnya Yesus diambil dari daging darahnya Maria. Ini ayat dalam KGK 488 ini yang kutipan referensinya ada di Ibrani 10 ayat 5. Menyediakan tubuh bagi Sang Firman. Supaya menyediakan tubuh baginya menurut kehendaknya, kehendak Allah, haruslah satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Allah tidak memaksa. Makhluk yang bekerja sama itu harus dalam kebebasan, dalam arti harus punya kehendak bebas, menyerahkan tubuhnya untuk dibuahi, sehingga kemudian terjadilah pembuahan, dan disitulah Sang Firman tumbuh berkembang dari rahim Sang Perawan itu. Kebebasan atau kehendak bebas ini muncul di dalam Lukas 1 ayat 38 yang sangat jelas. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, bagian kuning, monggo kita baca sama-sama di rumah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini suatu kehendak bebas. Lanjutannya masih pada nomor 488, saudara. Untuk tugas menjadi ibu putranya, Allah telah memilih sejak kekal seorang putri Israel, seorang putri Yahudi dari Nazaret di Galilea, nama perawan itu Maria. Perhatikan yang cetak warna kuning, Allah telah memilih sejak kekal. Bunda Maria tidak dipilih acak, Bunda Maria tidak dipilih ngawur, Bunda Maria tidak dipilih asal comot, tidak. Tapi dikatakan sejak kekal putri Israel yang bernama Maria. Jadi dalam bahasa gampang ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan ketika Allah baru merancang bahasa gampangnya itu, karena dikatakan sejak kekal. Sejak kekal itu artinya belum ada waktu, belum ada bumi, belum ada yang diciptakan. Dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tentu ini bukan bahasa teologi ya. Jangan dicatat mentah-mentah, ini bahasa Jepang. Jepang itu metode yang kupakai, Jepang jelas dan gampang untuk memudahkan kita berpikir. Jadi dalam bahasa simpel ketika Allah bahkan baru merancang akan menciptakan dunia, baru merancang ini, belum ada dunianya. Dalam pikiran Allah itu sudah muncul nama Maria, sosoknya yang mana, persisnya itu. Nah itu, ini dalam bahasa Jepang demikian. Karena Allah telah memilih sejak kekal. Jadi Maria bukan mak bedunduk tiba-tiba dipilih hasil kopioan seperti kita arisan. Woi, keluar namanya Maria. Oh tidak. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kok manusia jatuh dalam dosa? Dunianya saja belum ada, semestanya belum diciptakan. Allah sudah tahu, Allah sudah memilih Maria karena dikatakan sejak kekal. Ada buktinya Romo ayatnya, wonten, ada. Kalau kita melihat referensinya, bagaimana Allah telah memilih sejak kekal itu muncul dalam Kejadian 3 ayat 15. Loh kok dalam Kejadian kan dunia sudah ada. Loh kalau sebelum dunia ya nggak ada dalam Alkitab, nggak ada catatannya gitu. Tapi bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa pun sudah muncul mengenai pemilihan itu, maka kemudian Gereja Katolik mengambil kesimpulan Allah telah memilih sejak kekal, jelas sekali. Kejadian 3 ayat 15 yang di dalam bahasa teologi Katolik itu sering disebut sebagai proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium. Proto pertama, evangelium Injil. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu Injil pertama, kabar gembira pertama, bahkan yang disampaikan persis setelah manusia jatuh dalam dosa. Tentu Anda ingat, saudara-saudari, perintah Tuhan, semua boleh kamu makan, tapi pohon yang di tengah jangan kamu makan buahnya. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Jadi begitu Adam Hawa memakan mereka mudar mati. Tetapi persis setelah kematian mereka atau persis setelah vonis kematian mereka itu dikatakan akan ada keturunan. Berarti tidak mati. Allah tanda petik membatalkan hukuman kematian itu karena langsung dibicarakan mengenai keturunan. Yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahasa gampangnya kalau Adam dan Hawa langsung mati begitu saja, kan tentu tidak ada keturunan, tapi ada keturunan. Artinya kemudian mereka akan hidup, nah kemudian memiliki anak pinak, maka disebut keturunan. Bagaimana kok Allah sudah memilih? Yuk kita baca ayatnya. Akunya Tuhan Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau yang dimaksud ular sebagai simbol dari sang jahat atau si jahat, setan, dan perempuan ini maksudnya Hawa. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan si perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, perhatikan keturunannya. Keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu. Keturunan si perempuan maksudnya Yesus Kristus. Bunda Maria itu Hawa baru. Hawa baru punya keturunan Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular. Memang Bunda Maria turut berperan karena beliau co-redemptrix, maka di dalam banyak patung Bunda Maria kadang-kadang Bunda Maria juga menginjak ular. Tapi yang sesungguhnya menginjak kepala ular adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kata tumit dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan kemudian. Tapi kalau kita membaca dalam teks Ibrani kemudian
menjadi kelihatan. Kata tumit itulah kata yang dipakai untuk menamai anak yang kedua dari Yitzhak atau Ishak. Siapa namanya? Namanya Yakub, Yaakov. Kenapa dinamakan Yaakov atau Yakub? Karena memegang tumit. Jadi Yakub itu tumit. Maka meremukkan tumit di sini meremukkan keturunan Yakub, keturunan Israel. Kita tahu Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel. Itulah kenapa rumusan dalam KGK tadi seorang putri Israel, yaitu Yakub, yaitu si tumit. Alkitab itu kalau dibaca secara tafsir yang memadai, memaparkan kepada kita keindahannya. Engkau akan meremukkan tumitnya, si tumit yaitu Israel, dan Yesus Kristus lahir dari bangsa Israel melalui seorang putri Israel. Haleluya, saudara. Nah, pemilihan sejak kekal ini muncul secara tersirat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini manusia belum ada banyak seperti sekarang, artinya baru manusia-manusia pertama. Tapi sudah diramalkan keturunannya, yaitu keturunan si wanita, yang nanti menjadi si wanita yang baru atau Hawa yang baru. Sekarang kita masuk bagian atau subbagian Maria dikandung tanpa noda. Kenapa Maria harus dikandung tanpa noda? Karena harus menyediakan tubuh bagi sang penyelamat. Karena tubuh yang memberi tubuh pada sang penyelamat harus benar-benar dalam keadaan kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Supaya nanti tubuhnya sang penyelamat, firman yang menjadi manusia itu tubuhnya juga tanpa cacat, tanpa celah. Yang dirumuskan dengan Maria dikandung tanpa noda, yang definisi imannya itu ditetapkan pada tahun 1854, tepatnya 8 Desember oleh Bapak Paus Pius yang ke-9 dalam surat apostolik yang berjudul Ineffabilis Deus. Kita kutip satu bagiannya untuk melihat bagaimana definisinya. Maria dijaga oleh rahmat unik dan istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Maha Kuasa dengan memandang jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia sehingga bebas, maksudnya sehingga Maria tadi itu bebas dari segala noda dosa asal. Jadi yang dimaksud tanpa noda, immaculata, itu maksudnya adalah tidak punya dosa asal atau dalam istilah bahasa Latinnya peccatum originale. Kita bisa menerjemahkan dosa original atau dosa orisinil. Jadi Bunda Maria tidak punya peccatum originale. Untuk memahami ini Anda harus paham 4 jenis dosa atau 2 jenis kemudian dibagi lagi 2. Dalam gereja Katolik dikenal 2 jenis dosa, yang kemudian yang kedua ada 2 lagi, lengkapnya 4. Yaitu yang pertama namanya dosa asal, peccatum originale. Yang kedua dosa pribadi atau peccatum personale atau juga disebut sebagai dosa aktual. Aktual dari kata actus, melakukan, karena kita sendiri melakukannya. Yang dibagi 2, peccatum mortale dan peccatum veniale. Untuk memperdalam, monggo nanti silakan Anda bagian ini juga bisa ke channel Katkit, saya juga membahas dosa original apa. Tapi intinya seperti itu kurang lebih. Kamu punya dosa asal, anakmu punya dosa asal. Maka kenapa harus membahas ini? Karena kita membahas hubungannya Maria dan Tuhan Yesus. Kalau Maria berdosa, Yesus berdosa. Yesus pasti akan kena dosa asal kalau Maria berdosa asal. Karena apa? Dosa original diteruskan melalui generasi. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus Kristus berdosa? Tidak. Kalau kita membuka ayat suci dalam Ibrani 7 ayat 26, imam besar yang demikianlah itulah Yesus yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Ayatnya ada banyak, tapi ini saya satu saja. Artinya Yesus Kristus tidak berdosa. Itulah kenapa Maria harus tidak berdosa, supaya Yesus tidak berdosa. Maka karena Maria tidak punya dosa asal, Maria tidak meneruskan dosa asal itu kepada anaknya, yaitu Yesus. Maka mengakui Maria tanpa dosa asal, Maria Immaculata, berarti mengakui Yesus tanpa dosa. Demikian dirumuskan oleh KGK 491. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, sudah ditebus sejak ia dikandung. Jadi pada saat dikandung oleh Santa Ana, Maria sudah ditebus. Kalau Ana berdosa asal, berarti harusnya kan Maria berdosa asal. Tapi kenapa kok tidak berdosa asal? Kenapa kok dipenuhi dengan rahmat?
Karena sudah ditebus oleh Sang Kristus sejak Maria dikandung. Yesusnya kan belum ada, Romo. Bagaimana menebusnya? Jadi penebusan Sang Kristus itu berlaku surut untuk Bunda Maria. Atau dalam bahasa kalau kita membahas anggaran, kasbon. Kasbon dulu. Jasa penebusan Sang Kristus yang masih nanti diambil lebih dulu supaya menyucikan Maria, supaya tubuhnya suci tanpa noda, sehingga anaknya suci tanpa noda juga. Bahwa Maria sejak pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Nah ini yang tadi saya katakan. Kristusnya memang belum lahir, penebusannya memang belum terjadi, tetapi kasbon dulu. Ini tentu jangan dipakai bahasa teologi, ini bukan bahasa teologi, ini bahasa Jepang ya. Kasbon itu kan belum saatnya, tapi diambil duluan gitu loh. Dengan demikian mengatakan Maria tanpa dosa asal itu sama dengan mengakui Yesus tanpa dosa. Fatal sebab kalau mengatakan Maria punya dosa asal, sebab nanti Yesus punya dosa asal. Nah demikian maksudnya. Berikutnya, gelar Maria Bunda Allah yang menjadi bagian dari penjelasan mengenai dilahirkan oleh perawan Maria. Kalau kita membaca KGK, penjelasannya juga menyangkut tentang Maria Bunda Allah. Dogma ini sudah sangat tua ditetapkan, yaitu dalam Konsili Efesus tahun 431. Tercantum rumusannya dalam KGK 466, demikian bunyinya. Karena itu, Konsili Efesus 431 mengumumkan bahwa Maria karena ia mengandung putra Allah dalam rahimnya benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Istilah yang melahirkan Allah kemudian juga dapat diterjemahkan sebagai Bunda Allah, meskipun agak berbeda. Kalau di dalam bahasa Latin, yang melahirkan Allah itu disebut Dei Para. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut Theotokos. Itu memang istilah yang sudah dipakai sejak pada zaman kuno. Bahkan Katolik Timur sampai hari ini kalau mereka menyanyi tentang Bunda Maria dan memberikan gelar yang paling banyak diungkapkan adalah Sang Theotokos. Wahai Sang Theotokos, kira-kira begitu kalau Katolik Timur dan juga gereja-gereja Timur yang lain, terutama yang bertradisi Bizantin, contohnya gereja Ortodoks. Istilah Dei Para agak hilang dalam bahasa Latin. Yang muncul kemudian yang populer itu Mater Dei atau Bunda Allah. Kenapa dapat disebut sebagai yang melahirkan Allah? Allah kok dilahirkan? Kalau hanya disimak dari kata-katanya memang membingungkan, bahkan seperti ajaran sesat. Allah kan tidak ada di dunia ini, di luar ruang dan waktu, bagaimana dilahirkan? Oh, jangan diartikan begitu saja. KGK 495 menyatakan dalam Injil-Injil Maria disebut Bunda Yesus. Ada beberapa ayat yang dapat disebut ya. Aku beri contoh satu saja, biar jangan buang-buang waktu. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ibu atau bunda sama ya, dalam bahasa Indonesia itu sama. Bundanya siapa? Bundanya Yesus. Siapa itu Yesus yang perlu dijawab? Karena bagian awal tadi kita sudah belajar, maka saya tinggal memanggil ulang. Siapa sejatinya Yesus? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yesus firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah karena beliau adalah firman. Jadi mengatakan Bunda Yesus sama dengan Bunda Allah karena Yesus adalah Allah. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Maria Bunda Allah itu bukan demi Maria itu sendiri seakan-akan kita mengunggul-unggulkan Maria, tidak. Sebenarnya kita menyebut Maria Bunda Allah, tanda petik membela keilahian Yesus Kristus. Jadi setiap kali kamu mengatakan Maria Mater Dei, kita sedang mengakui Yesus adalah Allah yang berbasis pada Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Demikian juga yang dinyatakan dalam KGK 487 yang gereja Katolik ajarkan dan percaya tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus, sekaligus juga menjelaskan iman akan Kristus. Maria tetap perawan, ini juga penting untuk didalami sebab dengan kelahiran Yesus Kristus, keperawanan Maria tetap ada. Bahkan juga keperawanan yang sifatnya lahiriah, dalam arti keperawanan jasmani tetap ada. Karena apa? Yesus Kristus tidak merusak apapun dalam diri Maria. Bahwa Maria mengandung sebagai seorang perawan tidak ada perbantahan. Injil jelas menyatakan itu.
Jadi kalau kita membaca Injil bahkan dengan jelas nama perawan itu Maria kan gitu. Diulang beberapa kali dengan juga alusi beberapa kali. Aku belum bersuami menunjukkan keperawanannya. Itulah kenapa orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang non-Katolik, orang-orang Kristen non-Katolik juga setuju Maria perawan sebelum mengandung. Nah gitu ya. Namun bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan, ini ada perbantahan. Kita gereja Katolik mengakui Maria tetap perawan, semper virgin. Tapi memang ada sementara kalangan dari sekte-sekte Kristen non-Katolik, Protestan, denominasi berbeda-beda, itu mengatakan ya setelah melahirkan ya nggak perawan dong, nah gitu. Ajaran gereja Katolik tetap sejak pada zaman kuno diteruskan sampai zaman para rasul tetap sekali bahwa mengatakan bahkan pada saat melahirkan dan setelahnya tetap perawan. Itu yang dirumuskan dalam KGK 499. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Sebelumnya perawan, waktu mengandung perawan, juga pada waktu kelahiran putra Allah menjadi manusia. Selalu perawan. Maka kita mengenal 3 segi keperawanan Maria. Pada saat mengandung, artinya sebelumnya, pada saat melahirkan, pada saat itu, dan setelah melahirkan. Maria semper virgin yang selalu perawan, sebagaimana dirumuskan dalam lanjutan KGK yang sudah kita kutip, yaitu 499. Oleh kelahirannya, kelahiran sang putra, sang firman tadi, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Yesus Kristus tidak merusak apapun dalam diri Bunda Maria. Karena kalau Bunda Maria menjadi tidak perawan, berarti Yesus Kristus merusak sesuatu dalam diri Bunda Maria. Entah yang jasmani, entah yang rohani, tapi pokoknya ada yang rusak. Tanda petik. Tetapi tidak. Bahasa simpelnya, lewatnya Tuhan Yesus dari rahim kemudian lahir ke dunia melalui Bunda Maria itu tidak merusak apapun dalam hal keperawanan. Kok bisa sih? Sebenarnya ini paralel kok, gampang kok. Kalau Bunda Maria bisa mengandung tanpa seorang laki-laki, bagaimana sulit membayangkan bahwa beliau melahirkan tanpa rusak keperawanannya. Tentu persoalan keperawanan ini bukan soal, maaf, selaput darah belaka, bukan soal itu. Intinya memang bukan itu, bahwa keperawanan itu juga nanti menunjukkan hati yang murni, iya. Tapi bahwa kita juga tetap harus mengakui gereja mengajarkan keperawanan yang jasmaniah pun juga dipertahankan, bahkan dikuduskan atau disucikan. Itulah kenapa liturgi gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain di timur, ini dalam bahasa Yunani, menyebut Maria sebagai aiparthenos. Aiparthenos kalau diterjemahkan menjadi semper virgin dalam bahasa Latin, selalu perawan. Yang senantiasa perawan. Karena 3 segi tadi, sebelum mengandung perawan, saat mengandung, melahirkan tetap perawan, setelahnya tetap perawan. Yang memang melambangkan juga keperawanan jiwa, keperawanan hati, kepada Tuhan, kemurniannya tanpa dosa itu. Bahkan gereja sudah memberi jawaban dalam KGK 500 kalau ada orang-orang yang membicarakan mengenai Yesus punya saudara loh. Ya memang itu ya. Denominasi macam-macam itu kadang-kadang menyerang gereja Katolik bahwa Bunda Maria itu punya anak yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak. Bunda Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus dari Nazaret itu. Meskipun orang-orang sering menyerang dengan menggunakan Markus 3, 1 Korintus 9, Galatia 1, dan seterusnya beberapa ayat itu ya. Lihat saja itu disimpulkan oleh orang-orang yang non-Katolik, Yesus punya saudara-saudari. Bagaimana jawaban gereja ada di dalam KGK 500. Gereja Katolik selalu menafsirkan teks-teks itu, contohnya tadi Markus 3 dan seterusnya tadi, bahwa mereka bukan anak-anak lain dari perawan Maria. Artinya, Bunda Maria tidak punya anak lain selain Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu sanak saudara yang dekat. Budaya Yahudi, bahkan yang bukan saudara kandung itu juga bisa disebut sebagai saudara. Anda bisa lihat dalam kitab Kejadian 13 dan seterusnya. Satu contoh saja langsung, yaitu Kejadian 29 ayat 15. Dan aku sengaja mengutip terjemahan bahasa Inggris yang bukan dari Katolik, tapi dari KJV, King James Version, itu bukan dari Katolik. Berkatalah Laban kepada Yakub. Laban itu apanya Yakub sih? Laban itu saudaranya Yakub, tapi dalam arti itu pamannya. Tapi Laban menyebut Yakub. Jadi dikatakan berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah saudaraku.
Paman memanggil ponakan dengan sebutan saudara. Perhatikan dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi ya. You are my brother. Siapa yang ngomong you are my brother itu? Laban. Karena memang begitulah cara bicara orang Israel. Saudara-saudara Yesus itu ya seperti dalam perjanjian lama Laban kepada Yakub tadi, my brother. Jadi bukan brother dalam arti saudara kandung. Ya kalau diartikan saudara kandung, lalu ayat ini menjadi kacau dong. Laban menyebut kepada Yakub, my brother. Padahal itu pakliknya sendiri. Oh, kacau itu nanti. Intinya pendapat-pendapat yang mengatakan Yesus punya saudara lain, Bunda Maria punya anak yang lain. Ngawur. Maka gereja menyimpulkan Bunda Maria tidak punya anak lain. Maka dikatakan selalu perawan. Dalam KGK 510 dikatakan, Maria tetap perawan ketika ia mengandung putranya, ketika ia melahirkan, ketika ia menyusui, dalam arti setelah melahirkan. Selalu perawan. Istilah yang dipakai juga oleh Santo Augustinus, yaitu semper virgin. Epilognya saya kutipkan yang bunyinya demikian dari KGK 511. Perawan Maria dengan iman dan ketaatan yang bebas telah bekerja sama untuk keselamatan umat manusia. Demikianlah selalu ajaran Katolik, yaitu kerjasama antara rahmat ilahi dengan kehendak bebas kita sebagai manusia. Lanjutannya, sebagai wakil seluruh kodrat manusia, maksudnya Maria, mengucapkan perkataan ya. Oleh ketaatannya ia menjadi Hawa baru, menjadi bunda orang-orang yang hidup. Jadi seperti arti kata Hawa, hayah artinya hidup. Kalau dulu Hawa membuat mati, Hawa yang baru membuat hidup, hidup kekal, yaitu ikut baginda junjungan kita, Yesus Kristus. Demikian pembahasan mengenai dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Semoga ada yang jelas. Berkat dalam, Shalom Alaikum.